Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari karunia Tuhan hari ini, hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024. Kita akan memulai aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 57 ayat 1 sampai 12 sesuai dengan bahan renungan harian Gereja Toraja. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan menolong kami. Kasihani kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 57 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Diburu Musuh Tetapi Ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita baca, kita mendengarkan sungguh indah kita dengarkan hari ini. Saya memberikan tema bersyukur karena ditolong oleh Tuhan. Nyanyian merupakan salah satu bentuk ekspresi perasaan manusia. Orang yang bersedih biasanya menyanyikan lagu sedih. Begitupun sebaliknya. Agak aneh terdengar jika orang sedih menyanyikan lagu bahagia atau lagu sukacita. Tidak demikian dengan Mazmur yang kebanyakan ditulis saat penulis sedang menghadapi masalah atau menghadapi pergumulan. Salah satu dari Mazmur itu adalah yang kita baca hari ini, Mazmur 57. Ditulis saat Daud bersembunyi dalam gua untuk menghindar dari kejaran Saul. Daud begitu terdesak hingga dengan sangat memohon belas kasihan dan perlindungan dari Tuhan. Ia seperti berada di tengah-tengah singa yang siap melumatnya dengan gigi tajamnya. Ia seperti berada di tengah-tengah musuh yang memasang jaring perangkap pada setiap langkahnya. Dalam situasi seperti itu, ia tetap percaya kepada Allah. Ia yakin Allah akan melindunginya seperti anak Raja Wali di bawah kepak sayap induknya. Ia tahu ketika berseru kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang akan menyelesaikan perkaranya. Baginya,
Allah begitu mulia hingga mengatasi langit dan bumi. Oleh karena itu Daud tetap menyanyi bagi Tuhan. Ia bermazmur bagi namanya dengan permainan gambus dan kecapi. Ia senantiasa bernyanyi, bahkan sebelum fajar menyingsing. Ibu bapak, saudara-saudara, pertanyaannya adalah mengapa Daud tetap memuji Tuhan sekalipun keadaannya tidak baik? Alasannya adalah karena Daud telah memasrahkan dirinya kepada Allah. Ia telah berserah kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Saat kita berada di dalam keadaan yang di luar batas kemampuan kita, tidak ada jalan lain selain berserah kepadanya. Kita wajib mempercayakan diri sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Sebab apapun yang kita perbuat tidak akan berdampak apa-apa. Malahan mungkin akan memperburuk kehidupan kita. Kita harus membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Kita mengikuti kemana Tuhan memimpin dan membawa kita. Dalam proses itulah kita sambil tetap menyanyi, memuji, memuliakan, memasyurkan, dan mengagungkan nama Tuhan. Karena ada kuasa dalam puji-pujian kepada Allah. Dalam situasi yang semakin terjepit, Daud berseru kepada Allah. Dia tidak larut dalam kesedihan dan ketakutan, melainkan berusaha tetap memfokuskan dirinya pada Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari Daud ini. Yang pertama, kita lihat bahwa ia berseru kepada Allah dan mempercayakan hidupnya dalam tangan kuasa Allah. Kalau kita perhatikan secara khusus ayat 2-4 bacaan kita tadi. Daud mengumpamakan dirinya seperti seekor anak burung elang yang tidak berdaya, yang berlindung di bawah naungan sayap induknya. Dalam situasi itu pun ia beroleh kekuatan yang baru. Yang kedua yang bisa kita lihat dalam teks ini, Daud memfokuskan perhatiannya pada kemuliaan Allah. Ayat 6 dan ayat 12. Daud mengakui keadaannya yang lemah dan tidak berdaya di tengah-tengah serangan musuhnya. Tetapi ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh keadaannya. Perhatian Daud yang terutama, bahkan ketika ia memohon pertolongan dari Tuhan, adalah agar nama Tuhan ditinggikan, agar nama Tuhan dimuliakan, agar nama Tuhan dimasyurkan, bukan semata-mata keselamatan pribadinya. Yang ketiga yang kita lihat dari Daud adalah ia bersukacita. Ia menantikan pertolongan Tuhan. Ayat 8-11. Kita harus membedakan antara bersukacita dan merasa bahagia. Jelas di sini bahwa Daud tidak merasa bahagia dengan keadaannya, tetapi ia tidak pernah kehilangan sukacitanya. Sementara ia menantikan berkat rahmat dan pertolongan Tuhan, karena sukacitanya itu didasarkan pada kasih setia Tuhan dan kebenarannya. Ayatnya yang ke-11. Kiranya ibu bapak, saudara-saudara dan saya, kita belajar dari Daud ini, berseru kepada Allah, memfokuskan perhatian dan kemuliaan bagi Allah, kemudian berusaha menantikan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami berseru, kami berdoa, kami memohon. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk tetap mengagungkan, memasyurkan, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami menghadapi pergumulan, sekalipun kami menghadapi tantangan, namun kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk aktivitas kami hari ini, pekerjaan kami hari ini, baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai eksekutif, sebagai legislatif, sebagai tentara, sebagai polisi, apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami percaya Tuhan menolong kami. Berkati orang-orang yang sedang tertekan, berkati orang-orang yang sedang bergumul, berkati para lansia, berkati para orang-orang yang sakit,
Berkati orang-orang yang dipenjara, agar mereka boleh menikmati kuasa kasih, rahmat, dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami dalam rangka bersyukur, bersukacita, menyambut kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap umat Tuhan boleh diperlengkapi dengan suasana sukacita dan bahagia, karena pertolongan dan penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami. Kami bersyukur, bersukacita kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita.